kalau mereka mengklaim Injil-Injil palsu ini termasuk Injil Barnabas adalah Injil yang asli, silahkan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen membiarkan Injil-Injil ini ada sampai sekarang? Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Juli. Kali ini saya mau menjawab, saya mau meluruskan Kaf Media Channel lagi. Karena dia mengutip Injil Apokrif atau kitab palsu. Dia pikir kitab palsu itu adalah kitabnya orang Kristen dan itu adalah yang asli. Padahal jelas-jelas itu adalah kitab apokrif atau kitab palsu yang ditolak oleh orang-orang Kristen. Kenapa? Nanti saya akan membahasnya. Tidak hanya kitab apokrif Injil Filipus saja, tapi kitab-kitab apokrif yang lain juga. Nah, apa yang dikatakan oleh Kaf Media Channel, menurut Injil Filipus, bahwa Yesus itu punya hubungan spesial dengan Maria Magdalena. Dan gaya pacaran Yesus dengan Maria Magdalena itu hot, melebihi cabai-cabian, kata dia. Sebelum saya membahasnya, mari kita bersama-sama melihat video Kaf Media Channel berikut ini. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Jadi sosok Yesus itu sosok yang tidak jelas. Karena perilakunya Yesus itu tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Sedangkan di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam digambarkan begitu mulia. Sedangkan di dalam Kristen, Yesus itu digambarkan dengan begitu aneh. Itu menurut kami. Dan yang paling aneh adalah ini. Kata orang Kristen, Yesus tidak pernah menikah. Jadi dia Tuhan, dia tidak pernah menikah. Tapi anehnya di dalam kitab mereka sendiri dikatakan Yesus punya pacar, punya kekasih. Ini kan aneh. Artinya Yesus itu punya nafsu. Kalau Yesus punya nafsu, berarti Yesus itu manusia. Karena tidak mungkin Tuhan itu punya nafsu. Kan aneh Tuhan punya nafsu. Nafsu pacaran, nafsu dengan lawan jenisnya. Jadi perhatikan baik-baik di dalam ayat ini. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena, dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah belak-belakan. Bahkan anak sekarang pun kalau ciuman di depan umum sendiri sudah malunya minta ampun. Ini tidak. Yesus menciumi bibir Maria Magdalena dan disaksikan oleh murid-muridnya dan mereka tahu semua. Artinya kalau di luar dilihat manusia saja, Yesus berani menciumi bibir Maria Magdalena. Nah, jadi pertanyaan adalah, kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus kepada Maria Magdalena? Itu akal kita yang jalan. Kenapa? Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi. Apa yang terjadi? Jadi benarkah Injil Filipus ini adalah Injil asli milik orang Kristen yang isinya menceritakan tentang kisah cinta Yesus dengan Maria Magdalena? Tunggu dulu, saya mau bongkar habis-habisan nih malam hari ini. Saya punya, sekali lagi saya mau tunjukkan buku ini ya. The Apocryphal New Testament. Ini adalah kitab-kitab palsu atau Injil Apokrif yang ada semua dirangkum ditulis di dalam buku ini. Ya, mulai dari Injil Yudas, Injil Yakobus, Injil palsu Matius, Injil Maria Magdalena, dan surat-surat yang lain yang palsu semua ada di sini. Nah, sekarang saya mau menjawab Kaf Media Channel. Dia bilang tadi bahwa Injil Filipus adalah Injil yang menceritakan tentang gaya pacaran Yesus yang vulgar dengan Maria Magdalena. Benarkah Injil Filipus ini adalah Injil yang asli dan dimiliki oleh orang Kristen? Nyatanya tidak. Jadi, Injil Filipus adalah Injil yang ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945.
Injil ini yang versi Koptik ditulis pada abad keempat, sedangkan yang versi Yunani itu ditulis pada akhir abad kedua sampai pertengahan abad ketiga. Dan Injil ini bukanlah Injil yang ditulis oleh Filipus. Hanya ada nama Filipus yang tertulis di dalam Injil ini secara eksplisit. Satu-satunya nama murid-murid Yesus yang disebut di dalam Injil apokrif Injil Filipus ini adalah Filipus. Jadi ini sebabnya kenapa Injil ini dikatakan sebagai Injil Filipus. Dan Injil ini bukan ditulis oleh Filipus murid Yesus. Karena Injil ini ditulis jauh setelah masa hidup para rasul. Dan pada abad itu, Filipus itu sudah meninggal. Nah, kenapa orang Kristen menolak Injil Filipus ini dan mengatakan bahwa Injil Filipus ini adalah Injil palsu atau Injil apokrif? Yang pertama, menurut kesaksian bapak-bapak gereja, Filipus di dalam semasa hidupnya, dia tidak pernah menulis Injil. Jadi jelas ya bahwa Filipus tidak pernah menulis Injil menurut kesaksian bapak-bapak gereja yang adalah murid para rasul. Kemudian yang kedua, ditulis orang yang tidak dikenal jauh setelah masa hidup para rasul dan bukan Filipus. Kemudian yang ketiga, Injil ini berisi ajaran-ajaran gnostik yang sangat berbeda dengan keempat Injil kanonik. Yang keempat, menurut Injil ini dunia ada karena suatu kesalahan Sang Pencipta, yaitu di pasal 75 ayat 3 sampai 9. Kemudian yang kelima, Injil ini menceritakan tentang hubungan Yesus yang spesial dengan Maria Magdalena, dan Injil ini sama persis dengan Injil Maria Magdalena yang juga ada di dalam buku ini. Nah, Injil Filipus sangat diagung-agungkan oleh Ahmad Didat, Zakir Naik, kemudian Sanihu Munir, dan lain sebagainya, termasuk Sikaf Media Channel ini, saudara-saudara. Injil Filipus ini adalah salah satu sumber penulisan dari buku fenomenal yang ditulis oleh Dan Brown, yaitu The Da Vinci Code. Jadi Dan Brown menulis buku The Da Vinci Code ini dari dua sumber kitab apokrif, yaitu Injil Maria Magdalena. Di sana di Injil Maria Magdalena ini dikatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai keturunan lahiriah seorang anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah Injil Filipus ini. Jadi jelas dari sini sudah kelihatan ya bahwa Injil Filipus adalah Injil palsu yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal pada abad yang kedua dan tiga. Nah, ini kalau mereka mau klaim sebagai Injil yang asli, silahkan ambil aja. Kami nggak perlu Injil ini kan, karena ini adalah Injil palsu. Saya juga setuju kalau Isa di dalam Muslim atau di dalam Islam, di dalam Al-Quran, itu berbeda dengan Yesus di dalam Alkitab atau Yesus yang ada di dalam kekristenan. Kenapa? Karena cerita Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus di dalam Kristen itu sangat jauh berbeda. Misalnya, yang pertama, Maria diasuh atau diserahkan ke Baitul Maqdis dan diasuh oleh Zakaria. Nah, cerita ini tidak ada di dalam Kristen, tetapi cerita ini ada di dalam Injil Apokrifa, yaitu Proto-Evangelium Yakobi atau Injil Apokrif Yakubus. Nah, Injil ini ditulis pada tahun 150 Masehi. Kemudian yang kedua, Isa lahir di bawah pohon kurma menurut ajaran Islam. Di Kristen, di dalam Alkitab, Yesus tidak lahir di bawah pohon kurma, tetapi Yesus lahir di kandang domba. Kenapa? Karena cerita tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma ini ada di dalam kitab apokrif, yaitu The Pseudo Gospel of Matthew atau Injil palsu Matius. Yang ketiga,
Isa berbicara waktu bayi atau di dalam buayan ibunya, itu ada di dalam Islam. Tapi di dalam Kristen tidak pernah dituliskan kejadian ini. Yesus berbicara di dalam buayan ibunya pada waktu bayi. Dan cerita Yesus berbicara di dalam buayan ibunya pada waktu bayi itu ada di dalam Injil masa kanak-kanak Yesus atau Injil masa kecil Yesus yang ditulis pada abad ke-5. Injil-injil ini merebak bagaikan jamur di musim hujan di Jazirah Arab sebelum kelahiran Islam yang dibawa oleh bidat-bidat Kristen. Yang terakhir, Isa membuat mujizat tanah menjadi 12 ekor burung. Di dalam Kristen ini tidak pernah diceritakan dan ini tidak ada. Nah, cerita tentang Yesus atau Isa membuat mujizat dari tanah menjadi 12 ekor burung ini berada di dalam Injil Thomas yang ditulis pada perkiraan abad ketiga. Jadi jelas ya teman-teman bahwa kalau mereka mengklaim Injil-Injil palsu ini termasuk Injil Barnabas adalah Injil yang asli, silahkan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen membiarkan Injil-Injil ini ada sampai sekarang? Kami tidak takut dengan Injil-Injil palsu ini karena kami percaya bahwa Alkitab kami adalah ya dan benar. Dan itu adalah final, itu adalah yang asli. Injil-Injil palsu ini ada, biarlah itu sebagai pembanding bahwa Alkitab kami benar dan inilah yang palsu. Jadi sampai di sini jawaban dari saya, semoga ini membuka pikiran kita, kemudian ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, Sarah Malas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.